Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaharui informasi Anda di Jakarta bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut di antaranya. Penangkapan 2 orang spesialis pencurian kendaraan bermotor. Akibat supir lelah, sebuah mobil box masuk selokan. Kurangnya jumlah vaksin saat vaksinasi warga lansia. Dan pemirsa, inilah Jakarta selengkapnya. Kita buka Jakarta kali ini dari informasi setelah 1 bulan melakukan penyelidikan, anggota unit reskrim Polsek Kelapa Gading akhirnya berhasil membekuk 2 orang spesialis pencurian kendaraan bermotor. Keduanya ditangkap saat beraksi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat 2 orang pelaku pencurian sepeda motor sedang beraksi di halaman sebuah minimarket di kawasan pertokoan Jalan Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun, kedua pelaku tak menyadari bila gerak-geriknya sudah diawasi oleh petugas unit reskrim Polsek Kelapa Gading dari dalam mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi kejadian. Saat seorang pelaku mulai merusak kunci motor, petugas langsung melakukan penyergapan. Meski sempat berusaha melarikan diri, namun kedua tersangka berinisial P dan M berhasil ditangkap petugas. Kedua tersangka diketahui sudah 13 kali beraksi dan hasil curiannya dijual ke penadah dengan harga Rp2,5 juta. Ada 2, yang pertama S, laki-laki Indramayu 32 tahun sebagai eksekutor. Kemudian satunya lagi M, laki-laki Indramayu 24 tahun sebagai pengemudi atau joki. Tempat kejadian di depan toko swalayan di Jalan Hibrida, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sekitar pukul 05.41. Jadi sudah hampir matahari terbit. Kemudian barang bukti 1 buah kunci letter L, kemudian 5 buah mata kunci, kemudian 1 buah kunci pembuka tutup kunci kontak yang dari magnet itu 11 kali ini. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan 1 buah kunci letter T, 2 buah kunci L, dan helm yang digunakan pelaku saat beraksi sebagai barang bukti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Kontributor Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, karena diduga remblong, sebuah truk kontainer menabrak pembatas jalan. Akibatnya peti kontainer nyaris terlepas dari badan truk dan menutupi sebagian jalan. Sebuah kecelakaan tunggal yang melibatkan truk kontainer terjadi di flyover Rawapanjang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Truk ini menabrak pembatas jalan hingga membuat peti kemas yang dibawa nyaris terlepas dan menimpa truk yang sedang melintas. Kejadian berawal saat truk kontainer yang melaju dari arah Bantar Gebang menuju tol Bekasi Barat ini tiba-tiba hilang kendali hingga menabrak taman pembatas jalan. Akibat peristiwa ini, peti kontainer nyaris terlepas dari badan truk hingga menutupi sebagian jalan. Katanya sih lolos rem kisaran mungkin 500 meteran kurang lebih. Dia blong atau gimana sih Bang remnya? Katanya sih blong, info dari drivernya yang blong, Cuman kita belum pastiin karena sekarang mau dipastiin sama pengurusnya. Mobil dari arah mana ke mana? Dari arah Narogong ke Bekasi ke Pekayon. Dia juga sempat nabrak truk di depan Bang ya? Nah, yang kalau nabrak sih enggak, dia langsung sini nyelonong, yang depan yang ini ngejar truk yang sampingnya. Oh berarti nih sampai ini lepas juga Bang kontainernya ya? Apa? Kontainernya
motornya sampai terlepas juga nih ya? Iya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan yang kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Kontributor Elsinta TV, Bekasi. Mengantuk karena kelelahan mengemudi dari Surabaya, seorang sopir truk diduga tertidur saat mengemudi. Akibatnya truk pun melaju oleng hingga masuk ke dalam selokan. Sopir truk bernama Kamisan ini dengan susah payah keluar dari dalam kabin kendaraannya. Telah mengalami kecelakaan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Pengemudi ini terlihat shock dan baru tersadar bila truk box yang dikendarainya masuk ke dalam selokan. Kecelakaan terjadi saat truk box bermuatan kardus makanan dari Surabaya menuju Tangerang ini melaju dari arah tol Meruya, Cengkareng. Diduga sang sopir yang kelelahan jatuh mengantuk dan tertidur. Hingga setibanya keluar pintu tol Rawabuaya, truk box oleng dan masuk ke dalam selokan. Kejadiannya gimana, Bang? Dari sana dia Pak, dari lantaran kali itu parkiran. Pintu keluar? Iya, harusnya di Kerara. Terus? Dia terobos, dia arahnya lembrong. Namanya belum? Gak terkendali. Ngantuk atau gimana, Pak? Katanya sih ngantuk Pak. Ngantuk? Rasanya ya. Ini truk dari arah mana ke mana, Pak? Dari arah Surabaya. Dari mana? Dari arah Surabaya mau ke Tangerang. Mau ke Tangerang ya? Iya. Dari Meruya mau ke Tangerang? Iya. Dia ngebut atau gimana? Nah, sedang lah Pak, kecepatan sedang. Kecepatan sedang? Iya. Sekitar 60-an lah. Langsung masuk parit atau gimana? Nah Pak, Langsung masuk parit atau gimana? langsung masuk parit Pak. Langsung masuk parit ya? Parit. Ini muatan apa sih, Pak? Bungkus tenggo Pak. Bungkus tenggo ya? Terus ya bungkusnya. Ada korban nggak sih, Pak? Korbannya satu dibawa ke puskesmas Pak. Tidak apa-apa. Peneknya atau supirnya? Saya bukan. Oh, yang korbannya Iya. itu pengendara motor. Pengendara motor? Iya. Kena motor? Ya, pengendara sepeda motor. Motornya lagi ngapain tuh, Pak? Lagi jalan Pak. Oh gitu, lagi jalan. Ditabrak atau gimana? Di pinggir sini Pak. Dalam peristiwa ini seorang pengendara motor yang sedang melintas mengalami luka ringan akibat terserempet truk. Fadli Alwaris, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, usai jeda Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Iya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, sesosok mayat pria tanpa busana ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Dengan menggunakan alat berat, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat mengevakuasi sesosok mayat pria yang ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah berhasil diangkat, petugas tak menemukan identitas di tubuh korban karena jasad ditemukan dalam kondisi tak mengenakan pakaian. Sementara ciri-ciri fisiknya adalah berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 50 tahun dengan tinggi kurang lebih 160 cm. Angkatan mayat kita menggunakan ekskavator dan jenis kelaminnya laki-laki, usia kurang lebih 50 tahun. Itu saat ditemukan kondisinya seperti apa, Pak? Dia tertelungkup dan telanjang. Di antara sampah atau gimana? Iya, ada tumpukan nama campur sama sampah. Ini proses evakuasinya sempat kesulitan apa nggak sih? Alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk mengangkat mayat tadi. Pak, ciri-cirinya Pak, ada yang bisa dikenali seperti apa?
Orangnya rambutnya, mohon maaf, botak, agak pendek, ya putih. Laki-laki, Pak? Laki-laki. Untuk identitas sendiri, Pak? Identitas sendiri nggak ditemukan karena posisinya telanjang ya. Oh, posisinya telanjang? Iya. Nggak pakai celana, Pak? Iya, nggak ada. Guna mengetahui penyebab kematian, jasad pria ini dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kontributor Elsinta TV, Jakarta. Kita bergeser ke informasi lain pemirsa. Petugas kepolisian sektor Pulau Gadung menggelar operasi cipta kondisi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hasilnya petugas mendapati kafe yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan hingga terpaksa disegel. Petugas kepolisian Resort Metro Jakarta Timur yang tengah berpatroli mendapati sejumlah pemuda yang tengah asik bermain judi sambil minum minuman keras di kawasan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Para pemuda beserta barang bukti ini pun langsung dibawa ke Mapolsek Metro Pulau Gadung untuk diperiksa. Petugas kemudian melanjutkan razia ke beberapa titik dan mendatangi sebuah kafe yang diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Selain menyegel kafe, petugas juga memeriksa manajer dan staf kafe karena dianggap melanggar peraturan daerah. Ya, Cipto kemarin kita kan bekerjasama dengan Satpol PP ya, sebagai penegak perda. Untuk tersangka yang diduga adalah akan melakukan tawuran, berikut merasnya sudah dilakukan interogasi dan pemeriksaan oleh Polsek Pulau Gadung dan masih berlangsung. Sedangkan untuk yang kafe, kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk penegakan perda dan pelanggaran protokol kesehatan. Untuk manajer serta stafnya sudah kita periksa dan nanti kita lihat sejauh mana hal-hal yang terkait dilanggar. Dan saat ini kita wajib laporkan setiap minggu 2 kali. Dan sementara kafe sudah disegel oleh Satpol PP karena melanggar izin daripada peraturan daerah. Ya, untuk pemain judi sendiri pelakunya masih diproses oleh Pulau Gadung. Nanti kita bisa lanjut tanyakan kepada penyidik untuk terkait dengan tindak lanjutnya. Petugas mengimbau seluruh masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan aksi tak terpuji seperti meminum miras, bermain judi, dan tawuran maupun tindak kriminal lainnya. Dari Jakarta, kontributor Elsinta TV. Karyawan apa nggak ada di sini, saya ratakan semua judi di sini. Ya, nggak ada main judi di bulan puasa ini. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh salah satu marketplace online shop. Dalam gugatannya, penggugat menuntut tergugat dengan ganti rugi sebesar 90 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kedua dengan agenda memanggil tergugat 2 atas tindak perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh salah satu marketplace online shop Bukalapak kepada PT Harmas Jalas Veva. Dalam kasus ini terdapat 14 petitum yang diajukan penggugat. Salah satunya adalah gugatan ganti rugi sebesar 90 miliar rupiah yang dilayangkan penggugat kepada tergugat. Nah, kita berharap di sidang mediasi yang sudah ditetapkan pada tanggal 17 nanti, pada tanggal 17 Mei setelah Lebaran, Bukalapak mau, ya sekali lagi mau beritikat baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Karena kita sama sekali tidak lalai dari kewajiban kita sebagai penyedia gedung. Agenda sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 17 Mei 2021 mendatang dengan agenda sidang mediasi antara penggugat dengan tergugat. Arista Darmawan, Elsinta TV, Jakarta.
Pemirsa Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Iya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, Menteri Tenaga Kerja mengingatkan perkantoran agar taat dengan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Peringatan ini disampaikan mengingat makin meningkatnya klaster perkantoran penyebaran COVID-19. 1, 2, 3. Ya, dan selanjutnya bersama dengan PT. Ya, untuk foto yang pertama. Menteri Ketenagakerjaan mengingatkan kembali akan pentingnya penerapan protokol kesehatan di tempat kerja baik bagi perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta. Peringatan ini disampaikan Menaker Ida Fauzia di sela-sela kegiatan penghargaan program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja yang berlangsung di Kementerian Ketenagakerjaan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Penerapan protokol kesehatan di wilayah kerja merupakan upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha dan merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan secara ketat di setiap tempat kerja. Tempat kerja. Saya kira ini kita juga berharap ini belakangan ada klaster baru, kita berharap teman-teman baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta untuk mengikuti protokol pencegahan COVID di masing-masing tempat kerja. Terima kasih kepada Satgas COVID-19 mencatat telah terjadi peningkatan angka penularan kasus COVID-19 pada klaster perkantoran di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Revelina Pelmelai, Elsinta TV. siang, Bu. Siang. Pemirsa, meski sudah mendatangi lokasi vaksin, puluhan warga lanjut usia di Grogol, Petamburan terpaksa urung menjalani vaksin tahap kedua. Penyebabnya jumlah vaksin yang tersedia tidak mencukupi untuk seluruh lansia yang sudah terjadwal. Antusiasme warga lanjut usia atau lansia untuk mengikuti proses vaksinasi tahap kedua di wilayah Grogol, Petamburan, Jakarta Barat kembali terlihat. Tak kurang dari 200 lansia mengikuti proses vaksinasi yang digelar di salah satu tempat ibadah. Namun sayangnya, jumlah vaksin Sinovac yang tersedia hanya untuk 80 suntikan saja. Akibatnya hanya 80 warga lansia yang divaksin, sedangkan warga lansia sisanya harus menunggu jadwal selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proses vaksinasi warga lansia selesai di akhir bulan April ini. Fadli Alwaris, Elsinta TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, guna meningkatkan kepedulian sosial serta menumbuhkan rasa empati kepada sesama di masa pandemi COVID-19. Resimen Wirya Satya Adi Pradana atau WSA kembali menggelar kegiatan bakti sosial. Puluhan paket sembako dibagikan kepada para ASN, PHL, dan cleaning service yang bertugas di Lembaga Pendidikan Intel Soreang. Menghormati Bapak Wakapusdik Intelijen, para kabak, seluruh personil Pusdik Intelijen, perwakilan siswa Kepala dan Inspektur Polisi Angkatan 50, Resimen Wirya Satya Adi Pradana. Dengan mengusung tema Wirya Satya Adi Pradana berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan, Resimen Wirya Satya Adi Pradana WSA Pusdik Intel menggelar bakti sosial membagikan puluhan paket sembako kepada para pekerja harian lepas. Kebagian di bulan Ramadan ini temanya tadi kan. Nah, ini baksos ini salah satu bentuk kepedulian juga. Kegiatan yang merupakan implementasi karakter kebayangkaraan ini digelar pada hari Kamis 28 April di Pusdik Intel Soreang, Bandung. Jadi harus mempunyai empati,
harus punya karakter kebayangkarannya harus ditonjolkan. Acara yang merupakan program kerja para siswa Sekolah Inspektur Polisi SIP Angkatan 50 ini merupakan wujud kepedulian para calon perwira kepada sesama. Kegiatan yang digelar di Pusdik Intel Soreang Bandung ini dihadiri langsung oleh Kapusdik Intel Soreang, Kombes Pol Yuyun Yudantara. Kapusdik menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para siswa SIP Angkatan ke-50 yang telah memberikan bantuan ini. Sosial ya dari SIP Angkatan 50, Batalion Wira Satya Adi Pradana dan Batalion Wira Krishna Cakra Adi Pradana. Ya, ini adalah bentuk kepedulian para calon perwira ini ya untuk berbagi kepada sesama, kemudian membentuk karakter kebayangkaraan ya supaya menjadi perwira yang berkarakter kebayangkaraan yang kuat. Ya. Terima kasih juga rekan-rekan ya yang sudah melaksanakan kegiatan ini, semua dari pengasuh, kemudian dari perangkat dari personil Pusdik Intelijen Bumi Krishna ya, Bandung ini. Kita hari ini sedang melaksanakan kegiatan bakti sosial yang alhamdulillah dilaksanakan dengan lancar dan baik. Ya, terima kasih. Rencananya, Resimen WSA di Pusdik Intel akan melaksanakan kembali kegiatan bakti sosial ke beberapa panti asuhan yang ada di wilayah Soreang, Bandung. Diharapkan kegiatan ini juga bisa memicu lembaga atau kesatuan lain untuk ikut berbagi dan membantu sesama di masa pandemi COVID-19 ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Elsinta TV. Iya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta kali ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak dan juga cuci tangan. Saya Jeffrey Alino pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.